Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri, Rifa Syafriani dengan NIM 23110010 dan rekan saya. Fikri Al-Ghazi dengan NIM 23110004. Pada kesempatan ini, kami ingin memaparkan kepada teman-teman semua tugas statistika kami yang diampu oleh dosen Ibu Nurul Widya SSI MSI tentang salah satu metode statistik yang sering digunakan dalam penelitian, yaitu uji T-tes berpasangan. Secara singkat, uji T-tes berpasangan adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok data berpasangan. Kata berpasangan di sini menandakan bahwa setiap data di satu kelompok memiliki hubungan atau berkaitan dengan data di kelompok lain. Tujuan utama dari uji ini adalah untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara kedua rata-rata tersebut. Dengan kata lain, uji T-tes berpasangan membantu peneliti untuk menarik kesimpulan apakah terdapat perubahan yang bermakna akibat suatu intervensi, program, atau perlakuan tertentu. Baik, kali ini kami akan membahas cara melakukan uji Pirate Sample T-test dengan SPS. Konsep dasar uji Pirate Sample T-test sendiri, di mana Pirate Sample T-test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan. Dua sampel yang dimaksud adalah sampel yang sama namun mempunyai dua data. Uji Pirate Sample T-test merupakan bagian dari statistik parametrik. Oleh karena itu, sebagai aturan dalam statistik parametrik data, penelitian haruslah berdistribusi normal. Jadi, sebelum dilakukannya uji Pirate Sample T-test dilakukan, yang terlebih dahulu adalah uji normalitas dan data tersebut harus distribusi normal. Baru kita bisa lanjut uji Pirate Sample T-test. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah pengolahan data dengan SPS. Di sini kami mempunyai data hasil belajar matematika, data pretest, dan data posttest. Di sini kami mencari tahu apakah hasil belajar matematika pada siswa terdapat perbedaan antara pretest dan posttest setelah dilakukannya perlakuan, yakni diterapkannya metode pembelajaran kelompok untuk mengetahui apakah metode pembelajaran kelompok tersebut efektif meningkatkan hasil belajar matematika ini. Jadi, kita lakukan tes sebelum pembelajaran itu diterapkan dan ini adalah nilainya. Kemudian, setelah dilakukannya metode pembelajaran kelompok itu, kita tes lagi, disebut pretest dan protest. Dan ini hasil belajar yang diperoleh oleh masing-masing siswa. Nah, maksud sampel yang sama ialah kita menggunakan satu kelas sampelnya sama, terdiri dari 20 responden, terdiri dari dua data, yaitu data pretest dan posttest. Baik, untuk langkah-langkah selanjutnya, yaitu langkah-langkah analisisnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Kepada Fikri, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Rifa. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana caranya melakukan analisis T-test tersebut, test tersebut. Yaitu pertama kita buka dulu SPSS-nya. Seperti biasa akan diisi terlebih dahulu, yaitu variabel view-nya. Untuk pertamanya yaitu kita akan mengisi variabel view-nya terlebih dahulu. Di sini kita akan isi dengan free, ya. Free. Kemudian untuk kolom kedua akan kita isi dengan post. Kemudian kita beri label free to free test. Kemudian label pada itu post test.
Kemudian setelah kita isi variabel view, kita masuk ke tab view. Akan ada tulisan pre di sini dan post di sini. Lalu kita ambil data dari Excel yang sudah ada. Kita blok terlebih dahulu datanya, dan kita copy dan kita paste ke SPSS. Nah, setelah data masuk ke SPSS, maka kita akan lakukan analisa dengan menekan analyze, kemudian compare min, kemudian pilih yang simple t-test. Lalu kita masukkan pretest ke dalam analisa, kemudian post-test juga dimasukkan pada variabel 2, lalu klik OK. Setelah lakukan analisa akan terlihat hasil. Di sini adalah hasil output dari SPSS yang akan kita gunakan untuk mengidentifikasi apakah ada perbedaan antara hasil belajar siswa saat post-test dengan pre-test. Yang pertama yaitu hasil ringkasan statistik deskriptif dari kedua sampel pre-test dan post-test. Dapat kita lihat pre-test di sini ada min-nya, min pre-test yaitu 68,65, min dari post-test yaitu 84,9, kemudian ada n yaitu jumlah sampel, kemudian juga terdapat di sini standar deviasi, kemudian standar error min. Kemudian data yang kedua yaitu hasil korelasi atau hubungan antara kedua data, yakni variabel dari pretest dan variabel dari post-testnya. Di sini dapat kita lihat bagaimana hubungannya, korelasinya. Kemudian sebagaimana dasar pengambilan dari uji korelasi, yang dilihat di sini adalah nilai signifikannya. Apabila signifikan besar dari 0,05, maka tidak ada hubungan antara kedua variabel. Di sini ada nilai signifikannya ada 0,5, jadi besar dari 0,05, jadi tidak ada korelasi antara pretest dengan post-test. Kemudian yang terakhir yaitu tentang ada atau tidaknya perbedaan antara pretest dan post-test. Untuk dasar pengambilan keputusannya, pertama, jika nilai sig kedua tail ini kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data pretest dan post-test. Jika nilai signya itu besar dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data pretest dan post-test. Jika kita lihat nilai dari sig 2 tailnya itu 0,000. Jadi itu di bawah 0,05. Nah, jadi ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data pretest dan post-test. Jadi untuk kesimpulannya, pengambilan keputusannya, diketahui bahwa nilai sig 2 tailnya sebesar 0,00, kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara hasil belajar matematika pada data pretest dan post-test. Mungkin sekian untuk penjelasan mengenai analisis t-test PET-nya itu. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, hanya itu yang dapat kami paparkan. Kami harap dengan adanya video pemaparan tutorial ini dapat memberikan pemahaman bagi teman-teman yang lebih baik tentang uji t-test berpasangan dan bagaimana penggunaannya dalam penelitian. Mungkin hanya itu dari saya dan rekan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in the Benz.